Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom semuanya. Semua kabar baik, amin. Karena Allah kita sangat baik, yang percaya katakan amin. Dan Bapak Ibu, kita percaya kita datang ke tempat ini karena kita sepakat kita punya Tuhan yang baik. Yesus yang telah memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam setiap badai yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau sepakat kita nyatakan kebaikan Tuhan. Yang percaya, mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Woo! Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Allah hidup. Bagiku ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Katakan kasih setianya, kasih dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa? Luar biasa. Mari sepakat katakan Allah kita Allah yang baik, amin. Kon Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tujukannya kasih setianya bagi setiap kita, amin. Dia kan yang ku perlukan. Mari katakan menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih, kasih setianya tak pernah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam nama. Siapa namanya? Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih Mari katakan dahulu, sekarang dan selamanya. Allah kita Allah yang baik, amin. Yes. Ajaiblah kuasa. Mari yang di rumah saat ini, yang online, katakan Yesusku. Sekali lagi katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Yesus luar biasa. Yesus, Yesusku luar biasa. Panggil namanya siapa? Yesusku luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita Bapak Ibu. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa. Bapak, kami naikkan syukur kami Tuhan. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini. Besar
kasih-Mu, Kau korbankan hidup, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Katakan, Kau berikan harapan dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Mari katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan, Maha mulia, terindah Kau Yesus. Mari katakan, Kau berikan harapan di dalam kesesatan, dalam kesesatan. Agunglah perbuatan, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan benar. Mari katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup. Kami naikkan syukur kami Tuhan buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari sama-sama mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Oh, katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia.
Sembah Dia, oh haleluya, kami mengucap syukur. Mari saat ini mengucap syukur buat karya kasih-Nya Bapak Ibu. Terima kasih buat karya kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat karya kasih-Mu. Saat ini kami nyanyikan tentang kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami nyanyikan tentang kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Katakan dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Kami mau mengucap syukur Tuhan kepadamu, oh Yesus. Saat ini kami sembah, oh Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari, amin, pengorbanan yang termulia, selamatkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Amin. Mari dengan iman, bahkan Bapak Ibu yang saat ini online, bersyukur, bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Mari katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, oh. Amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku. Karena kasih-Mu Tuhan, kami sembah. Kau mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami bersyukur, kami mau menyembah.
saat ini sembah Dia. Kami mengucap syukur sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya, oh, kami sembah. Terima kasih Tuhan, oh, Engkau ku sembah, oh, yang pulihkanku sebab darah-Mu yang kudus memulihkan. Ku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau mari kita sembah Dia. Kami sembah Yesus, kami sembah Yesus, kami sembah Yesus. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Seumur hidup kami, seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami, mari nyatakan Engkau ku sembah, pulihkanku dengan darah-Mu, oh, Engkau ku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Saat ini mari setiap pribadi kita menyembah. Kami sembah Yesus, kami sembah, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari saat ini mulai berkata-kata, nyanyikan nyanyian kasih yang telah Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita. Bahkan kita bermazmur karena kebaikannya, karena pengorbanannya. Terima kasih Bapa, oh ya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa.
merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kasih Bapa, makasih Tuhan, makasih Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami nyanyikan tentang kasih-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sekali lagi, tiada satu pun yang luput. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, saat ini kami tinggikan Yesus. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwa berucap menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal, kekal, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan tiada satu pun, tiada satu pun yang luput. Amin. Yang mulia, bagi-Mu segala, bagi-Mu segala pujian, hormat. Mari sekali lagi katakan, tiada satu pun yang luput. Oh, tiada. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari tinggikan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus, Raja, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Semua tentang kasih-Mu Tuhan. Maka jiwa memuja Yesus, Yesus Kristus Tuhan, kekal, kekal, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Engkau Tuhan tinggi.
jiwaku memuji, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau ajaib, bahwa kejadian kami dahsyat Tuhan di dalam-Mu. Kami telah dirancangkan. Kami percaya Tuhan, kalau saat Adam jatuh ke dalam dosa, kami tahu semua manusia telah jatuh. Tetapi saat Yesus mati di atas kayu salib, kami juga percaya hal yang sama, bahwa semuanya diselamatkan karena kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan, kami percaya bukan kami yang memilih untuk menjadi selamat, tetapi Tuhan yang memilih setiap kami. Dan saat ini kami mau meresponi keselamatan itu dengan excited, keselamatan itu dengan sukacita, karena kami percaya keselamatan yang Kau kerjakan bukan karena kuat gagah kami, bukan kebaikan kami, tapi kami percaya, kami sepakat, kami menerima kasih dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur, dan sebentar kami siap untuk menerima kasih-Mu yang kekal melalui firman-Mu yang akan disampaikan. Dan kami menyambut dengan sukacita, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Mari Bapak Ibu, setiap kita mau menerima kasih Tuhan melalui firman Tuhan. Mari yang excited, yang sepakat, sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk, mari sama-sama kita sambut dengan sukacita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Kita sambut Pastor Octav. Kami persilakan waktu dan tempat. Bahwa dimanapun kita menyaksikan ibadah ini, kuasanya tetap sama, tidak dibatasi oleh ruang waktu, ya. Dan saya berterima kasih untuk jemaat yang dengan penuh iman berani datang di tempat ini. Saya percaya perlindungan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Baik, bulan ini kita memasuki bulan kita akan membahas tentang kasih Allah, karena begitu penting kita mengetahui kasih Allah. Banyak orang percaya yang gagal di dalam memahami kasih Allah. Banyak yang gagal memahami kasih Allah. Sehingga seringkali kita mendengar banyak orang percaya mengatakan, Tuhan itu sebetulnya mengasihi kita enggak sih? Tuhan itu kasihnya nyata enggak sih? Bahkan Ayub sendiri mengatakan, kalau dulu aku mendengar tentang Engkau dari orang lain, aku mendengar hanya dari berita-berita orang. Tetapi Ayub ketika dia mengalami kasih Allah, ketika dia mengalami firman Tuhan melalui rekan-rekannya yang datang pada saat itu, dia berkata, sekarang aku menyaksikan Engkau benar-benar Allah yang luar biasa. Dan di dalam kehidupan orang percaya, di dalam Injil kekristenan atau di dalam Alkitab, semuanya berbicara tentang kasih. Hukum Taurat intinya mengenai kasih. Injil Perjanjian Baru hukumnya tetap mengenai kasih. Jadi inti kekristenan sebetulnya adalah kasih. Itu sebabnya 3 bulan lalu kita belajar tentang doa, karena memang masa-masa pandemik. Saya ingin membekali saudara belajar tentang doa, bagaimana kita dikuatkan melalui doa. Kemudian kita belajar juga tentang iman. Karena memang iman yang kita miliki adalah iman yang mengalahkan dunia. Dan sekarang kita ingin mengenal lebih dalam tentang kasih Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, sebelum slide-nya muncul,
Saya mau mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah saudara tahu seberapa besar kasih Allah di dalam kehidupan saudara? Coba renungkan sebentar, 30 detik. Pertanyaannya, saudara sudah, saudara sudah tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, seberapa besar Anda mengenal kasih Allah dalam kehidupan saudara? Anda sudah tahu firman ini. Seberapa besar? Sebesar gunung? Sama seperti kita mengenal iman. Oh, iman, ya yang penting Pak, kan iman saya sebesar biji sesawi sudah bisa memindahkan gunung. Terus gak perlu bertumbuh kita punya iman. Bukankah iman kita imannya Kristus? Iman yang melakukan mujizat, iman yang melakukan keajaiban-keajaiban. Bukankah segala kuasa yang ada di bumi, di langit itu sudah diberikan kepada Yesus. Dan itu diberikan kepada kita. Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, kita dibentuk serupa dan segambar. Tadi WL mengatakan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, semua kemuliaan Tuhan, semua kuasa yang melekat di dalam kehidupan manusia, di dalam diri manusia, di dalam diri Adam waktu itu diwakilkan, semua diambil. Tapi ketika Yesus di atas kayu salib berkata tetelestai, semua kuasa yang tadinya direbut itu dikembalikan kepada kita. Kita dibuat jadi serupa. Ini konsep yang harus benar-benar dipahami. Sehingga kita sebagai orang percaya, seperti yang dikatakan di dalam perjanjian baru, kita adalah lebih dari pemenang. Katakan amin. Ya, tadi sudah sekilas saya katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Sampai seberapa besar? Ya, di dalam Efesus 3, oke, next. Di dalam Efesus 3 ayat, oke, next. Next. Ya, di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, lihat ya, dapat memahami. Artinya kasih Allah harus dipahami oleh kita sebagai orang percaya. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih siapa? Kasih Kristus. Berarti kesimpulan sebagai orang percaya, Paulus mengatakan, hey, yuk kita pahami begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam, begitu tingginya kasih Kristus. Bukan sekedar kita tahu bahwa Allah mengasihi, enggak, tapi pahami. Nanti akan kita lihat apa sih, kenapa kita harus memahami kasih Kristus. Ya. Dan dapat mengenal, kenali kasih Kristus. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, bayangkan. Kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Kepintaranmu pun dilampaui. Ilmu teknologi semuanya dilampaui. Kata-kata motivator terkenal sekalipun itu terlampaui. Luar biasa kan kita punya Allah. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow, luar biasa sekali. Paulus berkata, aku berdoa supaya kita dipenuhi oleh semua kepenuhan Allah. Semua kepenuhan Allah itu apa artinya? Semua yang ada di surga yang terbaik itu memenuhi hidup kita semua. Katakan amin. Oleh karena itu perlu kita sebagai orang percaya jangan melihat, waktu itu sudah saya bahas dengan iman. Jangan melihat apa yang Anda lihat. Jangan percayai apa yang Anda lihat. Iman berbicara bukan apa yang Anda lihat, tapi apa yang Anda tidak lihat. Allah itu roh, seluruh penyediaan Allah itu bentuknya roh, sudah tersedia.
Tinggal Anda merespon. Ya, oleh karena itu saya ingin membahas 3 hal mengenai kasih ini. Next. Ya, yang pertama adalah bagaimana manifestasi bentuk kasih Allah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua, seberapa sempurna kasih Allah dalam hidup kita. Kita menilai kasih Allah seperti apa sih? Yang ketiga adalah seberapa besar ukuran kasih Allah dalam hidup. Ini harus dipahami kata Paulus. Kenali kasih Kristus, pahami kasih Kristus. Supaya kepenuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita bahas yang pertama. Roma 5 ayat 5 sampai 8. Next. Oke. Roma 5 ayat 5 sampai 8. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih Allah sudah dicurahkan atau belum? Jadi jangan berbicara, Tuhan kasih aku. Kata Tuhan, kasihan amat. Aku udah bilang kasihku sudah dicurahkan loh. 2000 tahun lalu sudah aku curahkan loh. Kamu masih gak ngerti, banyak orang percaya seperti itu. Tuhan, contohnya, Tuhan berkati aku. Mungkin dalam hati, di surga sana Bapak bilang, anakku, kenapa ya dia berdoa seperti itu? Bukankah aku sudah memberikan segala berkat rohani yang di dalam surga? Itu karena apa? Karena kita gak paham sebagai orang percaya. Ya? Dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan kalau membaca firman Tuhan, perhatikan kata telah. Telah, akan, itu tolong diperhatikan. Supaya kita mengerti. Kita hanya tinggal merespon. Nah pertanyaannya adalah, sekarang saya mau tanya. Anda kalau mau lihat kasih Allah kemana? Di mana? Tadi kasih Allah sudah dicurahkan, oke? Terus Anda ingin tahu kasih Allah, Anda melihat kasih Allah di mana? Pasti kalau berdasarkan ayat ini lihatnya di hati ya. Karena sudah dicurahkan di dalam hati kan? Anda akhirnya melihat ke dalam hati Anda kan? Apakah kasih Allah itu ada atau tidak? Betul? Setuju nggak? Setuju nggak pernyataan saya? Di sini dikatakan Allah, kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita. Sehingga sebagai orang percaya, kalau kita mau melihat kasih Allah dalam kehidupan kita, kita lihatnya di dalam hati. Setuju? Setuju? Oke, tangkap dulu ya. Jawabannya salah. Jawabannya itu ya, mari kita lihat. Ini Roma ayat selanjutnya. Perhatikan ayat selanjutnya ya, nanti saya jelaskan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Perhatikan baik-baik. Kenapa Paulus tadi berbicara bahwa kasih Allah sudah dicurahkan, tiba-tiba nongol. Kenapa kok nongol tentang bahwa Kristus telah mati? Apa artinya? Kok tiba-tiba dari kasih Allah yang sudah dicurahkan, tiba-tiba harus memandang Kristus yang telah mati. Perhatikan baik-baik saudara. Ketika Anda mau melihat kasih Allah, Anda melihat ke dalam diri Anda, apa yang Anda lihat? Aku layak enggak ya menerima kasih Kristus? Betul? Aku masih berdosa loh. Baru tadi pagi aku ngomelin istriku. Baru tadi pagi aku ngomelin suamiku. Betul? Kalau Anda melihat bahwa kasih Kristus, kasih Allah itu lihatnya di dalam diri Anda melihat diri Anda sebetulnya. Tangkap dulu. Anda sedang melihat diri Anda. Anda melihat kemampuan Anda melihat apa yang Anda lakukan. Tapi Paulus mengatakan kalau kamu ingin melihat kasih Kristus, lihat loh. Waktu kita masih lemah, waktu kita masih berdosa, waktu kita gak peduli sama Tuhan. Lihat, Kristus telah mati. Jadi kalau Anda mau melihat kasih Kristus, jangan lihat dalam hati Anda. Tapi lihat kepada salib. Lihat kepada salib Kristus, apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib.
Dia menebus dosa kita. Dia menebus kita dari kutuk. Dia melepaskan kita dari setiap permasalahan. Itu yang Paulus mau. Dan kasih itu ketika kita memandang. Ya benar, aku memandang kepada salib Kristus bahwa Kristus telah mati bagiku, dia mengasihiku, dia menebus aku, menggantikan aku. Seharusnya aku yang tersalib, tetapi dia menggantikan diriku. Seharusnya aku yang dihukum, tapi dia menggantikanku. Seharusnya aku tidak diberkati, tapi aku menjadi diberkati gara-gara. Karena apa? Karena Kristus rela menjadi miskin supaya aku hidup kaya. Aku seharusnya berpenyakitan, tapi Kristus telah menanggungnya. Nah, ketika kita memandang itu, barulah kasih Kristus itu tercurah di dalam hati kita. Tangkap poinnya? Saya sudah mengajarkan beberapa kali bahwa senternya harus salib Kristus. Jadi harus pandang dulu. Baru itu tercurah. Ya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Next. Lihat ya, ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Anda diselamatkan bukan karena Anda hidup kudus. Anda diselamatkan bukan karena Anda sudah suci, sudah layak. Tidak. Anda diselamatkan ketika Anda masih berdosa. Anda diselamatkan ketika Anda tidak mengenal Tuhan. Anda diselamatkan ketika Anda mungkin cuek sama Tuhan. Enggak peduli sama Tuhan. Anda diselamatkan. Anda percaya baru dikuduskan. Kita hidup di dalam perjanjian baru, bukan hidup di dalam perjanjian lama. Taurat diberikan. Itu bukan untuk kita, itu untuk bangsa Israel. Itu perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah. Perjanjian kita adalah perjanjian yang baru. Mulai kapan? Mulai darah Yesus Kristus tercurah, disitulah perjanjian kita. Kenapa kok dimulainya pada saat darah Yesus tercurah? Karena penebusan hanya bisa dilakukan dengan penumpahan darah. Banyak orang percaya gagal di sini. Dipikirnya penebusan itu karena kita berbuat baik, karena kita rajin ke gereja, karena kita pelayanan. Enggak saudara. Penebusan dosa, keselamatan itu harus menggunakan darah. Ya, jadi saya katakan next, ini quote saya hari ini. Untuk melihat kasih Allah, jangan melihat ke dalam diri, tetapi lihat keluar, yaitu kepada salib. Anda kalau lihat diri Anda gak layak. Pasti banyak orang begitu. Anda kalau lihat diri Anda, aduh. Kumaha tuh orang teu balik ke pisan euy. Ya, betul? Coba lihat diri Anda. Pasti Anda merasa, aduh hari ini aku sudah mengecewakan anakku, marahin anakku. Aduh pagi ini aku sudah mendengar sesuatu yang menyakitkan hatiku. Pasti begitu kan? Oleh karena itu pandang dia. Salib. Apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib itu pandang. Pandang. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib. Sekalipun saat kita berdosa, sekalipun saat kita jatuh dalam dosa, sekalipun hidup kita nggak benar, kurang sempurna, nggak layak menurut ukuran manusia rata-rata begitu. Kamu kurang di sini, kamu kurang di sini. Walaupun pelayanan Anda tidak maksimal, walaupun waktu pujian penyembahan Anda tidak full dari hati, tetapi satu hal yang mau saya katakan kabar baiknya, Allah tetap mengasihi kita. Katakan amin. Jadi sekarang Anda boleh berkata, aku dikasih Allah. Kasih Allah full di dalam kehidupanku. Harus berani saudara.
Karena itu yang membuat kasih Allah tercurah dalam kehidupan. Saya kasih rahasia sedikit. Kenapa doa Bapa kami dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga? Karena segala sesuatu yang terjadi di bumi sudah terjadi di surga. Apa buktinya? Buktinya saya mau kasih tahu. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, hukum Taurat sudah ada? Belum ada. Terus kenapa bisa dikatakan dosa? Bukankah karena hukum Taurat manusia mengenal dosa? Kenapa disebut berdosa? Coba baca Alkitab baik-baik. Kain melakukan dosa, belum ada hukum Taurat loh. Jadi standarnya dipakai apa? Berarti hukum Taurat sudah ada di surga. Jadi apapun kebutuhan saudara saat ini, perhatikan baik-baik. Allah sudah menyediakannya di surga. Anda tinggal merespon dengan iman saudara, terima semua penyediaan dari Allah. Banyak orang hanya berpikiran, ya aku percaya Tuhan memberkati. Banyak orang percaya karena gengsi di depan temannya, ya aku percaya kok Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi. Tapi tidak pernah mengalami manifestasi dari kasih Allah, dari berkat Allah. Perhatikan baik-baik, apakah pernah para murid Tuhan Yesus atau pengikut Tuhan Yesus mati kelaparan? Ada? Bahkan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang laki-laki, semuanya cukup, bahkan sisa 12 bakul. Bukankah Allah dalam memberkati kita sempurna kekal? Ini harus tahu saudara. Ini kasih Allah ini, real. Sama seperti seorang bapak kepada anaknya. Anaknya bandel mau apapun tetap dia mengasihi. Itu konsepnya. Bukan berarti kita harus bandel, tidak. Paulus mengatakan jangan sekali-kali engkau berbuat dosa. Ya. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, mungkin gak sih Pak? Orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia jatuh dalam dosa? Ya mungkin. Saya kasih ilustrasi sama seperti kita lagi berjalan di tepi sungai. Kalau jatuh basah gak? Basah. Tapi mau hidup di dalam sungai? Kita mungkin pernah jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak hidup di dalam dosa itu. Itu yang dimaksud Paulus. Jangan sekali-kali. Puji Tuhan, kabar baiknya. Dosa kita dahulu, sekarang dan yang akan datang sudah Yesus tanggung. Saya kasih ilustrasi, mungkin ada beberapa dari sini yang belum dengar khotbah saya, takutnya nanti disangka, wah enak banget ya, sekali selamat tetap selamat. Saya kasih ilustrasi. Pak Otnil pingin umur berapa Pak Otnil? 100, good. Sekarang umur berapa Pak Otnil? Firman Tuhan mengatakan dosa Pak Otnil dahulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni. Itu firman Tuhan? Oke. Pak Otnil tahu beda usia, berapa? Usia sekarang berapa? 41. Berarti 59 tahun lagi. Oke? Tahu nggak dosa apa yang berbuat? Nggak tahu kan? Tapi Yesus mengatakan dosamu yang akan datang sudah diampuni. Karena engkau dipilih untuk diselamatkan. Nanti saya ajarkan ya kapan-kapan masalah keselamatan. Orang berpikir, banyak orang berpikir bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Pertanyaannya, kalau Yesus datang menyelamatkan semua manusia, kenapa ada neraka, kenapa ada surga? Ayo, toh selamat semua kan? Ya udah gak usah ada neraka aja. Kenapa mesti ada neraka, mesti ada surga? Kenapa mesti ada kambing, ada domba? Anggap ya. Jadi kita sudah ditetapkan dari lahir. Dari sebelum dunia dijadikan, Tuhan mengatakan, Allah mengatakan, Elohim mengatakan bahwa engkau sudah aku pilih sebelum dunia dijadikan. Dipilih sebagai apa? Sebagai anak-anaknya. Bahkan Allah berfirman, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kamu ditetapkan menjadi imamat rajani, bukan karena kita. Sama seperti ini,
seorang bapak ya, apalagi kalau orang Batak ya. Kamu nanti harus besar, harus jadi begini kan gitu kan. Saya juga begitu ke anak saya. Kamu harus jadi dokter ya. Nah, sudah ditetapkan untuk menjadi dokter. Otomatis dong, untuk menjadi dokter butuh biaya, butuh segala macam kan. Pasti saya mempersiapkan segala sesuatunya. Itulah Bapak kita di surga. Kasihnya luar biasa saudara. Anda kenal saja, Anda pahami kasih Allah, percaya deh hidup Anda lebih daripada pemenang. Katakan amin. Ya, next. Next. Ya, Allah sudah mengasihi manusia terlebih dahulu selagi manusia masih berdosa. Tidak peduli akan Tuhan saat manusia hancur hati, bahkan selagi manusia mencari kasih dari tempat yang salah, Allah sudah mengasihi kita. Itu sebabnya dikatakan ketika Musa bertanya, kalau mereka bertanya siapakah engkau? Dikatakan bahwa aku adalah aku, Ehye Asher Ehye. Artinya apa? Aku yang aktif. Artinya kita punya Allah yang aktif. Enggak perlu enggak perlu didesek, enggak perlu diketok, enggak perlu. Bukan seperti seorang sahabat yang meminta bantuan minggu lalu saya sudah jelaskan, diketok, akhirnya sahabatnya merasa enggak mau terganggu, akhirnya diberikanlah apa yang diminta. Allah kita tidak begitu. Allah kita tahu kebutuhan setiap kita. Hari ini pun ketika Anda tidak merasa Allah ada di dalam diri Anda, Allah tahu apa yang ada di hati Anda. Next. Perhatikan baik-baik. Allah telah memberikan yang terbaik yang ada di surga kepada manusia. Itulah kasih yang sempurna. Bayangkan saudara, semua apa yang ada di surga, itu Tuhan Allah sudah berikan kepada kita. Yang terbaik, sempurna. Itu sebabnya di poin kedua saya katakan, seberapa sempurna kasih Allah dalam kehidupanmu. Seberapa sempurna. Contoh, mungkin kita membaca kisah anak bungsu dan anak bungsu ya, yang hilang. Anak yang bungsu kenal bapaknya enggak? Kenal. Wow, bapak saya orang kaya, punya warisan. Kalau saya minta, saya pasti dikasih. Diberikan enggak ketika dia minta warisannya? Diberikan. Kemudian dia keluar dari kasih bapak. Keluar dari kasih bapak. Apa yang terjadi? Dia jatuh dalam hidupnya. Makanya jangan sekali-kali jauh dari kasih karunia Tuhan. Akan timbul akar pahit. Akan timbul kecemaran. Anak ini keluar dari kasih bapak. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini hancur hidupnya. Dia kenal bapaknya? Kenal. Wah, di rumah bapakku aja pelayan-pelayannya ya hidup kok. Masakan aku makan dari makanan babi? Dia tahu bapaknya, dia datang. Dengan satu kepercayaan yaitu bahwa ketika aku datang, bapaknya menyambut. Benar, ketika dia datang kembali ke bapaknya, dia berdosa enggak? Sudah berdosa. Dia katakan, aku berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Lantas apakah bapaknya mengatakan, lu ngabisin uang berapa, kembaliin dulu. Lu hidup benar dulu deh. Enggak kan? Tapi bapaknya dipeluk, anaknya dipeluk oleh bapaknya, disambut. Dia diberikan jubah yang terbaik, diberikan kasutnya, diberikan cincin. Wow. Bukankah kita seperti anak bungsu? Kita gak ada apa-apanya di hadapan Bapa. Oleh karena itu kenalah kasih Allah secara sempurna. Bagaimana cara kita tahu bahwa kasih Allah sempurna di dalam kita? 1 Yohanes 4 ayat 17-18. Next. Ini jawabannya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini.
Perhatikan bagaimana kita merasakan kasih Allah yang sempurna. Kalau kita percaya berdiri pada saat penghakiman. Ya. Kita berdiri, kita percaya. Punya self confidence, punya rasa percaya diri, berdiri depan penghakiman. Pernah gak dengar gini? Ada orang percaya mengatakan gini, kira-kira nanti waktu Yesus datang, aku diselamatkan gak ya? Pernah dengar? Atau waktu nanti ada rapture, aku rapture enggak ya? Pernah dengar itu? Orang percaya loh bicara seperti itu. Pak, nanti saya rapture enggak ya waktu Yesus datang kedua kali? Waktu pengangkatan saya diangkat enggak? Ada hamba Tuhan gitu kan? Mudah-mudahan kita semua pada saat hari pengangkatan kita semua bertemu satu sama lain. Kok mudah-mudahan? Firman Tuhan bilang apa? Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Percayanya apa pada hari penghakiman? Bahwa aku diselamatkan. Jadi kalau saat ini di antara kita semua baik yang hadir saat ini baik yang di rumah. Kalau ada yang merasa ragu, kasih Allah tidak sempurna dalam hidupmu. Sayang banget. Kalau Anda ragu, diselamatkan enggak? Mau pakai darah apa lagi? Darah terakhir, darah Yesus, mau pakai darah apa? Apa darahnya diganti sama, kalau sekarang apa ya? Kalau di orang Batak itu ada, apa istilahnya? Digotahi ya. Kalau masak, itu pakai darahnya. Sekarang udah diganti tuh. Ada diulek-ulek, andaliman dah. Ya, akhirnya berubah menjadi seperti darah. Apa mesti begitu? Darah Yesus yang terakhir itu untuk kita semua. Sudah cukup, setetes darahnya sudah cukup. Gak usah banyak-banyak, setetes. Itu sudah bisa menyelamatkan kita. Apalagi Yesus ketika mencurahkan darahnya, habis total. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui kasih Allah sempurna? Kalau kita punya kepercayaan, berani percaya pada hari penghakiman. Sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, ini, next. Jangan ketemplak ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Seberapa dari kita pada saat masa pandemik ini khawatir. Bagaimana pekerjaanku, bagaimana bisnisku, bagaimana ekonomiku. Muncul ketakutan, alasannya manusiawi Pak. Ya karena kita melihat ke diri kita. Tapi dikatakan di sini adalah ketakutan melenyapkan, kasih yang sempurna melenyapkan di dalam kasih yang sempurna tidak ada. Jadi ketika Anda merasa takut, Anda harus tahu kasih Allah tidak sempurna. Anda rasakan. Nangkap? Kasih Allah itu sudah sempurna, saudara. Yang terbaik yang ada di surga sudah diberikan kepada kita. Apa keinginan saudara? Kalau Anda mau melihat kasih Allah untuk keselamatan, pandang. Pandang salibnya. Pandang apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya ketika dia berkata tetelestai. Semuanya lunas, semuanya sempurna dan Anda dipelengkapi. Kalau Anda ingin melihat kasih sempurna hari by hari, hari demi hari dalam kehidupan Anda. Ini jawabannya, mundur ke belakang. Sebelumnya, slide sebelumnya. Karena sama seperti dia, Yesus di sini, kita juga ada di dalam dunia ini. Yesus sekarang ada di mana? Di surga, duduk di sebelah kanan Bapa.
Tumpuan kakinya apa? Musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita apa? Rasa khawatir, rasa takut, rasa kecewa, kepahitan semuanya sudah ada di bawah kaki Yesus sebagai tumpuan. Perhatikan baik-baik, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Yesus dulu bermahkotakan duri, sekarang Dia bermahkotakan kemuliaan. Sama kita juga seperti Dia. Yesus kudus, ya iya dong, pasti dong. Masuk ke dalam kerajaan Allah harus kudus. Kita juga kudus gak? Berdasarkan ayat ini. Sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Yesus ada penyakit? Gak ada. Di tubuhnya ada luka? Tidak ada. Sama seperti Dia. Pandang, kalau Anda ingin merasakan kasih Allah di dalam kehidupan Anda sehari-hari, pandang saat ini tuh aku sama dengan Kristus. Aku kudus, aku dibenarkan, aku layak, aku bermahkotakan kemuliaan. Dan segala macam ya, dengan kasih-kasihnya yang begitu luar biasa. Paham? Tangkap dulu. Supaya tidak salah. Jadi kalau Anda ingin tahu kasih Allah akan keselamatan, lihat salib. Lihat apa yang telah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dia telah menyelesaikan semuanya, melunasi hutang-hutangmu. Memberikan engkau hidup yang kekal. Engkau tidak lagi ibadah dibatasi dengan aturan-aturan agamawi. Engkau tidak lagi ibadah atau berdoa, engkau harus datang ke hamba Tuhan minta didoakan. Enggak perlu, tirai itu sudah terbelah dari atas ke bawah. Tapi sayangnya sekarang banyak hamba-hamba Tuhan berusaha menjahit kembali. Bukankah kita sudah bisa masuk ke dalam tata kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian? Anda gak perlu lagi ragu. Anda mau minta, Tuhan, apa yang kau sediakan aku hari ini pingin rumah, ngomong. Jangan pikir, gimana caranya, jangan pikir. Apa yang tidak timbul di hati, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan sanggup melakukan melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Sekalipun engkau tidak berdoa, mungkin kau punya kebutuhan dalam hatimu. Engkau tidak berdoa apa yang kau butuhkan di dalam hatimu. Ingat, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Enak kan hidup kita? Enggak usah takut. Aduh, aku lupa doain si Anu. Enggak usah. Kalau itu udah ada di hatimu, Roh Kudus yang berdoa. Enak kan? Anak yang disayangi kita. Kalau dulu perjanjian lama statusnya Tuhan dan hamba. Tetapi di perjanjian baru status kita adalah Bapa dan anak. Tangkap ya? Luar biasa kasih Allah kita ya. Jadi Anda sehari-hari pandang seperti Yesus saat ini. Begitu pula Anda di dunia ini. Pak, tapi Pak, ini dompet kosong nih. Kan manusia paling gampang gitu ya. Ini dompet kosong. Ya Anda pandang. Pandang Yesus. Saat ini seperti apa? Hidup dengan berkelimangan. Dia duduk di sebuah tata, bermahkotakan, berlian dan lain sebagainya. Baru ketika Anda, oh tuh Allah. Yesus saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Enggak ada persoalan ketakutan ekonomi. Semua sudah ada di kaki-kakinya. Berarti aku bisa berkata hari ini juga Tuhan, sekalipun dompetku kosong. Aku percaya uang menjadi bukan lagi musuhku karena sekarang sudah ada di bawah kakiku. Itu memandang Yesus sama seperti kita memandang. Ketika Anda menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, apa? Maunya apa? Pandang Yesus saat ini sedang bagaimana? Dia sekarang sedang duduk, nyantai-nyantai.
Musuh-musuhnya semua sudah ada di bawah kakinya. Pandang itu. Mungkin kau sekarang saat ini kehilangan pekerjaanmu. Pandang. Yesus, musuh-musuh sudah ada di bawah kakinya. Aku percaya Tuhan. Pekerjaan Engkau akan berikan kepadaku yang terbaik. Karena aku percaya Engkau memberikan yang terbaik yang ada di dalam surga. Dan itu sudah Engkau lakukan melalui anakmu Yesus Kristus. Harusnya seperti itu. Iman bukan berbicara apa yang dilihat, apa yang tidak dilihat. Ya? Perhatikan baik-baik. Sehingga ketika Anda mengalami rasa takut, berarti kasih itu gak sempurna di dalam Anda. Ya? Berapa kali Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut. Ya, next. Kita lihat quote kita yang ketiga hari ini. Next. Ya, Allah tidak menghakimi kita berdasarkan keberadaan kita sekarang. Tetapi berdasarkan keberadaan Yesus. Allah tidak akan menghakimi saudara. Pernah dengar gak ada khotbah tentang Allah murka? Belum pernah ya? Kira-kira kita yang hidup di perjanjian baru masih mengalami kemurkaan Allah gak? Allah bisa marah sama kita? Hah? Bukankah kemarahan Allah sudah diberikan kepada Yesus Kristus? Bukankah murka Allah yang begitu luar biasa terhadap dosa? Bukankah sudah diberikan kepada Yesus Kristus? Terus kita masih mengalami murka Allah gak? Hah? Bang Edi kok diem aja? Hah? Kira-kira kita masih mengalami murka Allah? Perhatikan baik-baik. Kalau kita berbicara keselamatan, pandang yang Yesus telah lakukan. Ketika Yesus disalib, seluruh murka Allah dikatakan tercurah pada Yesus. Ditanggung oleh Yesus. Untuk siapa? Untuk kita. Sekarang ada khotbah nih. Hati-hati ya. Allah itu sedang murka di masa-masa pandemik ini. Makanya ada penyakit virus COVID-19. Kira-kira kita kena gak? Karena murka Allah sudah diberikan kepada Yesus Kristus. Kalau kita mengalami murka Allah, mati. Gak usah mengalami murka Allah. Bangsa Israel kenapa tidak mau bertemu Allah? Karena mereka berpikiran, kalau saja aku melihat Allah, aku mati. Itu sebabnya ketika Musa mau berjalan dengan Allah, dia menutup wajahnya. Karena gak kuat, satupun tidak ada yang sanggup melihat wajah Allah. Ya, buktinya Anda sehat semua saya lihat. Walaupun Anda sempat tergoncang oleh khotbah hati-hati, ini zaman murka Allah. Wow, ada lagi bicara ini adalah tanda-tanda kiamat. Terserah deh, mau bicara tanda kiamat, saya ingin hidup bahagia, ingin hidup sukses kok. Toh kiamat datang juga belum tentu saya hidup kok. Betul? Kenapa mikirin kiamat? Itu mah urusan Tuhan dah. Yang pasti saya tahu bahwa Tuhan pasti memperhatikan kehidupan saya, pasti memelihara kehidupan saya, pasti mengasihi saya sekalipun di masa-masa seperti ini. Orang boleh berkata, susah sekarang cari kerja, susah sekarang usaha, semuanya turun. Ingat janji Tuhan. Dalam Ulangan 28 saya selalu perkatakan itu. Tuhan memberitakan berkat kelumbung-lumbung. Tapi Pak, saya masih berbuat salah. Tuhan Allah kita tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Itu sudah diperhitungkan di dalam Yesus. Kata Allah, cukup engkau percaya kepada anakku. Bukankah firman berkata barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan selamat dan akan hidup dengan segala kelimpahannya. Ini ada satu kisah menarik yang saya dapat tadi pagi. Next. Masih ingat kisah Petrus berjalan di dalam air? Di dalam air lagi, di atas air. Gak ada yang protes, semua yang ngantuk. Oke? Kita tahu kisahnya,
Kira-kira jam 3 pagi ya, pagi sekali. Tiba-tiba ada angin sakal ya, dengan gelombang yang tinggi. Kemudian Yesus pada saat itu, para murid di situ, mereka berteriak-teriak. Mereka seolah-olah sudah mau kehilangan nyawa. Tiba-tiba datang Yesus berjalan di atas air. Wah, mereka sibuk. Siapa itu? Oh, hantu. Betul? Seringkali kita begitu kan? Yesus di depan dibilang hantu. Buset. Sementara iblis di belakang dibilang Yesus. Seringkali kita mengikuti apa kata iblis kan? Karena gak bisa membedakan. Ya toh? Makanya kita harus banyak belajar tentang kasih Allah. Banyak belajar tentang firman Tuhan supaya kita makin mengerti. Ini datang dari Tuhan. Oh, ini bukan. Bisa memilah seperti itu. Dan ternyata Yesus datang berkata, kenapa jangan takut? Kenapa dibilangnya, sabar. Sabar nih, bentar lagi aku sampai. Tapi dibilang, tenang, jangan takut. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa ketika mereka takut, mereka tidak bisa merasakan kasih Allah yang sempurna. Anda ingin mengalami mujizat di dalam hidup Anda, kasih Allah harus sempurna. Nanggap. Saya minggu lalu berkata, Jesus plus nothing itu sama dengan everything, all thing. Tapi Jesus plus something itu nothing. Kalau Anda ingin mengalami mujizat dalam kehidupan Anda, 100% kemampuan Anda, kepintaran Anda, hilangin dulu. Izinkan 100% kasih karunia-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus berkata, di dalam kelemahanlah kuasamu sempurna. Manusia kalau sudah lemah apa? Pasrah. Kalau udah pasrah gak ada kekuatan manusianya. Yang dia harap cuma kekuatan daripada Tuhan. Disitulah kuasa Allah sempurna. Makanya dibilang jangan takut. Jadi ketika Anda mendengar berita apapun, ketika Anda mendengar kondisi-kondisi terakhir makin memburuk, apalagi wah gak mungkin. Udah ada 2 negara di Asia Tenggara ini mengalami resesi ekonomi. Singapura mengalami resesi ekonomi. Thailand sudah mengalami resesi ekonomi. Yang ada di hati, kerjaan gue gimana ya? Proyek gue bagaimana ya? Hah? Anak gue masih butuh kuliah loh, masih butuh biaya. Bagaimana ya? Muncul rasa takut, rasakah? Yesus bilang, nak tenang, jangan perhatikan baik-baik. Saya lompat ke ayat selanjutnya. Petrus kemudian, suruhlah aku berjalan. Maka Petrus ketika mengarahkan pandangannya kepada Kristus, kepada Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Biasa senang ya orangnya. Ketika mendapat berkat Tuhan, mujizat Tuhan, wah berjalan. Memandang. Ya. Tiba-tiba di tengah jalan muncullah tiupan angin. Anda sukses, Anda berhasil, muncullah tiupan angin. Tahu nggak? Dia tuh dapat kekayaannya korupsi. Mulai Anda dengar. Hati-hati loh, dia licik dalam berbisnis. Tiupan angin itu kencang. Mungkin ada orang yang mengalami mujizat Tuhan, karirnya naik cepat. Dia berjalan di atas air seperti Petrus, berjalan di atas air. Menikmati indahnya mujizat Tuhan. Kemudian angin menerpa. Dia sih ABS orangnya. Dia bisa masuk ke sini nyogok, mulai. Apa yang terjadi? Mulai goyah. Itulah yang terjadi di Petrus. Dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Bukan khawatirlah ia, tapi dia langsung takutlah ia. Tadi dikatakan, ketakutan itu kasih Allah tidak sempurna. Ia dan mulai. Ketika muncul rasa takut, dia mulai.
Anda tahu angin sakal itu kalau ini kayaknya gelombangnya nggak gitu besar. Itu diibaratkan gelombang besar. Mungkin ketika dia mulai tenggelam, mungkin Yesusnya udah kadang-kadang nggak terlihat, kadang-kadang terlihat, kadang-kadang nggak terlihat, kadang-kadang terlihat. Betul? Dia sudah kehilangan kasih Allah. Kasih Allah sudah tidak sempurna. Seberapa dari kita ketika kita asik berjalan di dalam pekerjaan kita, kita sukses pekerjaan kita sukses usaha kita. Seberapa dari kita menikmati indahnya. Tapi seberapa kita juga menjadi takut seperti Petrus. Ketika diisukan yang aneh-aneh, ketika mendengar omongan-omongan yang aneh-aneh, ketika mendengar hal-hal yang aneh-aneh. Yang sebetulnya tidak kita lakukan, seberapa kita menjadi takut. Seberapa akhirnya kita menghakimi diri kita sendiri, melihat diri kita. Anda tidak sempurna di dalam kasih Allah. Kasih Allah tidak bekerja sempurna di dalam diri kita. Itu sebabnya Yesus selalu berkata, jangan takut, jangan takut. Supaya apa? Kasih Allah bekerja sempurna. Petrus mengalami itu. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya. Kenapa seseorang kurang percaya? Kurang data. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, datanya di mana? Di firman Tuhan. Itu sebabnya iman timbul dari pendengaran, dengar-dengaran akan firman. Baca firman Tuhan, Anda menjadi percaya. Semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya. Anda melihat kasih yang begitu sempurna. Anda tidak lagi takut menjalani kehidupan. Ya? Udah kerja di perusahaan Jepang, tapi masih ketakutan. Gimana nih resesi ekonomi? Oh gaji-gaji tetap kok. Tuhan Yesus, Allah bilang, nak, kamu kenapa masih takut sih? Perusahaan kamu masih berdiri, masih digaji kan? Masih tetap kan? Gak dipotong kan? Enggak. Kenapa kamu takut? Itu karena apa? Ini informasi. Makanya telinga itu, saya mau kasih contoh. Saya mau tanya. Kalau ikan laut itu asin nggak? Kalau kita ambil ikan laut ya, terus kita belek, terus kita makan, asin nggak kira-kira? Kenapa coba? Karena punya insang itu menyaring air garam masuk ke tubuh menjadi netral. Makanya kalau ibu-ibu beli ikan itu selalu dicokek. Oh ini ada putih-putihnya nih. Manusia sama. Kalau denger yang aneh-aneh ke telinga, saring. Jangan ditelen. Anda nanti akhirnya menjadi, ya, akhirnya menjadi tidak percaya, kurang percaya. Akhirnya tidak merasakan kasih. Kenapa sih Tuhan? Aku begitu mengasihimu, tapi aku begini keadaannya. Lah, kata Tuhan. Ya kamu dengerin sih. Angin-angin sakal itu kamu tangkap. Ya? Iya, tetap aja Pak, dompet saya kosong. Okay, next, ini kuatnya. Roh Allah yang ada dalam diri kita akan bekerja menggenapi sesuai ukuran kita memandang Allah. Perhatikan baik-baik. Ketika kita mengalami hal-hal sulit, masalah-masalah dalam kehidupan pandang, ketika kita memandang Allah seperti apa sih? Allah itu baik, Allah itu penyedia, Dia Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Sama, Jehovah Rafa. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu membuat apa yang kita pandang itu tergenapi dalam kehidupan. Mau bukti nih, Yohanes 14 ayat 26. Ini ayatnya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan. Apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Roh Allah yang ada dalam kita saat ini. Siapa yang percaya roh Allah ada dalam diri kita? Coba angkat tangannya. Siapa yang percaya roh Allah dalam diri kita? Itu yang akan mengingatkan kita apa yang telah Yesus lakukan. Itu yang akan mengingatkan kita apa yang Yesus janjikan. Jadi bukan kita karena pinternya kita baca, jago hafalan, memori 2 tera. Enggak gitu.
Kalau nggak ada Roh Kudus lenyap itu semua. Hak Roh Kudus. Jadi harus percaya. Ketika berdoa pun Roh Kudus sudah ada dalamku. Jangan Roh Kudus engkau hadir di tempat ini. Wah bingung saya. Kalau ada ibadah mengatakan Roh Kudus hadir di sini. Padahal Roh Kudus hadir di mana? Iya toh? Saya rubah paradigma ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Saya kasih ayatnya supaya saya jangan dipikir seorang motivator. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada roh Allah ada di mana sekarang? Berarti di hati kita ada kemerdekaan? Kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau kepahitan? Kalau kita percaya firman ini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita orang percaya. Sudah ada. Jangan ragu. Berarti di hatimu ada kemerdekaan. Di hidupmu ada kemerdekaan. Mau merdeka apa? Finansial? Ada. Roh Allah yang mengerjakan. Mau kemerdekaan apa lagi? Semua sudah dilakukan. Jangan pikir jadi orang Kristen susah ya. Jadi apa? Jadi pengikut Kristus atau jadi orang yang percaya itu susah. Gampang. Mau tahu gampangnya? Ingat penjahat yang di atas kayu salib, berapa kali saya sampaikan ini? Sebelah kanan mengatakan Yesus, jikalau engkau datang kedua kali, dia seorang perampok, seorang penjahat. Kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Yesus tidak berkata, nanti dulu, lu turun, lu kembaliin dulu semua yang dirampok. Hasil kejahatanmu lu balikin dulu, baru aku bisa ikut dengan aku. Enggak begitu. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Susah gampang. Makanya jadi bapak itu jangan pelit-pelit. Jadi bapak itu jangan nyusahin anaknya. Bapak kita sudah mencontohkan tidak pernah nyusahin. Tidak pernah belit sini. Nah, pemirsa yang di rumah yang sebagai bapak-bapak yang dengar bertobat. Ya, bapak kita itu unik saudara. Sekalipun kita duduk, saya tidak tahu. Mungkin ada kejutan-kejutan untuk saudara di kemudian hari, saya nggak ngerti. Itu kasih Allah tak terselami. Mungkin ada sesuatu di hatimu, keinginan sesuatu di hatimu, Tuhan sudah sediakan. Anda tinggal meresponnya dengan iman. Iman Anda merespon, aku percaya Tuhan. Janjimu Tuhan, Engkau akan jadikan aku kepala bukan ekor. Mungkin ketika Anda di dalam pekerjaan, Anda tidak pernah tahu, Anda hanya bekerja sebaik mungkin. Anda tidak pernah tahu karir Anda seperti apa. Ingat, Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau terus naik tidak turun. Mungkin di usahamu, engkau hanya bisa menjalankan usaha. Engkau tidak pernah berpikir usahamu nanti seperti apa, tapi janji Tuhan. Ya. Seperti lagu Yabes kan? Tuhan memberkati, berlimpah-limpah, memperluas. Aku tahu Tuhan, Engkau memberkati usahaku, berlimpah-limpah. Memperluas daerah penjualan, memperluas daerah pekerjaanku. Tanganmu menyertai aku, melindungi aku. Gitu? Anda tidak lagi, Tuhan kasihani, jangan. Aku sudah mengasihani 2000 tahun lalu loh. Sebelum kamu lahir, aku sudah mengasihi engkau. Ya? 2 Korintus 3 ayat 18. Ya, mungkin ini agak sedikit dalam pengajarannya, tapi saya percaya kita semua oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita dibukakan. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan. Berarti kalau Anda lihat di cermin, Anda melihat siapa? Melihat kaca yang retak? Anda lihat siapa? Anda melihat Anda adalah orang yang diberkati. Anda adalah kekasihnya Tuhan, sahabat Tuhan, orang yang disayangi.
You are beloved. Karena Anda mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Perhatikan baik-baik. Anda ini adalah cerminan dari kemuliaan Tuhan. Ketika Anda melihat di cermin, Anda menyaksikan adalah orang yang diberkati. Para suami dengar, kalau Anda terlalu suka emosional, suka emosional. Ketika Anda berkaca di sebuah cermin, Anda tidak lagi melihat suami yang emosional, tapi Anda melihat bahwa Anda adalah suami terbaik, Anda suami paling ramah di dunia. Karena Anda mencerminkan kemuliaan, dan kemuliaan itu sudah ada pada kita. Itu sebabnya kehidupan orang-orang percaya sangat penting sekali. Menjadi garam dan terang melalui, bukan menjadi, sudah menjadi garam dan terang. Anda itu sudah menjadi garam dan terang. Baca firman-Nya ya. Melalui kehidupan kita. Kalau Anda melihat bahwa Anda adalah istri paling cerewet bagi suami Anda. Ketika Anda menghadap di cermin, Anda tidak lagi melihat bahwa diri Anda sebagai seorang yang cerewet. Tetapi Anda adalah istri terbaik. Inilah maksudnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau Anda merasa bahwa Anda adalah suami paling cuek di dunia, Anda di cermin Anda pandang, aku adalah suami yang selalu memperhatikan istriku. Karena kita adalah kemuliaan Tuhan. Kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya. Poin yang ketiga tadi, seberapa besar ukuran kasih Allah dalam kehidupan kita. Seberapa besar ukuran yang kita rasakan bahwa Allah itu mengasihi kita. Ini jawabannya, Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Next. Ayat 23. Halo, saya bacakan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Seberapa besar ukuran kasih Allah kepada kita? Halo? Dengar baik-baik kata-kata ini. Bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau ini Bapa Allah mengasihi mereka, mereka ini kita. Sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Berarti ukuran besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita, ukurannya apa? Sama seperti kasih Bapa kepada Yesus. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Jadi kalau ditanya, seberapa besar ukuran? Seperti Bapa mengasihi Yesus, demikian juga Bapa mengasihiku. Bapa tidak mungkin mengasihi Yesus lebih daripada kasihnya kepada kita. Saya mau ngomong seperti itu. Selalu sama. Kalau hari ini Yesus, dikatakan Yesus ada sebagaimana kita ada saat ini di dunia. Yesus didandan dengan mahkota kemuliaan. Yesus bermahkotakan kemuliaan. Segala sesuatunya sudah ditempatkan di tempat yang mulia. Dia kudus, dia layak. Sama kita pun seperti itu. Jangan ada keraguan di hatimu. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Tidak ada keselamatan, tidak ada kasih yang melebihi kasih seorang bapa kepada seorang anak. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah ragukan, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tutup telinga Anda terhadap hal-hal yang membuat diri Anda akhirnya ngedrop.
Akhirnya diri Anda menjadi takut, menjadi khawatir karena Anda harus mengerti bahwa ketika ketakutan muncul dalam kehidupanmu, kasih Allah tidak sempurna di dalam kehidupan. Ya, itu sebabnya dikatakan ada lagu kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Sudah diterima belum? Hari ini saya mau menantang bapak-bapak dan ibu, baik yang di rumah maupun yang ada saat ini. Masih punya rasa takut? Masih punya rasa khawatir? Halo? Anda nyanyi kasih sambil air mata bercucuran. Yang sempurna telah. Tapi begitu keluar, Tuhan gimana nih Tuhan besok? Makanku gimana ini? Perusahaan belum manggil aku lagi. Bu, Pak, dia Bapak yang baik. Jangan pikir Allah memberikan segala sesuatu bisa kita rangkai ceritanya. Oh nanti gini, nanti pasti kata Pak Otnil ini, nanti berkatku datang dari Pak Edi. Nanti kemudian besok-besok kira-kira nanti datangnya dari Andre nih berkatku. Gak gitu. Apa yang tidak pernah timbul di hati, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan. Percayakah saudara? 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Kalau anak yang bawa itu berpikiran, mana mungkin jumlahnya 5.000 cukup, mungkin dia malu. Seringkali kita seperti itu kan. Tuhan, aku hanya punya sedikit, malu. Gak mau Tapi anak itu tidak malu, dia menyodorkan, hanya ini yang ada. Kemudian Yesus mengucap syukur. Dia sudah melihat di alam roh. Itu menjadi roti untuk 5.000 orang. Menjadi ikan untuk 5.000 orang. Bahkan berlebih 12 paku. Dia sudah lihat. Apa yang kita miliki, mungkin tangan Anda, mungkin pikiran Anda, mungkin kendaraan Anda. Itu yang Tuhan pakai untuk dilipat gandakan. Mungkin Anda seorang sales. Anda pintar berbicara, Tuhan perlengkapi dengan kuasa. Ketika Anda menyampaikan, menawarkan segala sesuatu, kuasa Roh Kudus itu bekerja. Sehingga orang yang mendengarkan mungkin merasa tenang. Mungkin merasa adem ayem. Pernah Anda rasakan misalkan mungkin waktu kecil ketika Anda sedang susah, Anda dipeluk rasanya nyes gitu. Itu kuasa lagi bekerja. Pernah Anda dengar kalau ngobrol sama ibu ini kok adem ya, itu kuasa yang sedang bekerja. Jadi sales jangan, orang-orang marketing jangan takut, minta diperlengkapi. Tuhan biarlah apa yang keluar dari mulutku, Roh Kudus yang melakukannya. Dan aku percaya saat orang itu mendengar, siapapun Tuhan mendengar perkataanku, mendengar promosiku, orang itu akan takluk di dalam nama Yesus. Enggak apa-apa, jangan malu. Kita kadang-kadang malu-malu, bentar-bentar, gak usah lah, ngapain sih begini aja bawa-bawa nama Yesus. Bapak kita bapak yang senang. Mungkin yang punya anak di sini senang ya, kalau sama anaknya, Papa temenin dulu dong ke sini. Mungkin senang, happy. Bapak kita juga seperti itu. Gak usah diminta. Dia bukan bapak yang pemarah, itulah kasih Allah yang sempurna. Mungkin ada yang bicara gampang ya, Pak Okta ini bicaranya gitu. Ya harus gampang saya bicara. Kalau saya bicaranya susah, apalagi jemaat kan gitu. Tapi percayalah, kasih Bapa kita adalah kasih yang sempurna. Saya undang pemain musik, ayo. Kasih yang sempurna